Sudah siap? Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi layanan jaringan berbasis luas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, kita akan membahas materi tentang jaringan nirkabel. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar semuanya nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan pada pertemuan hari ini. Untuk yang berdoa, silahkan Mas Fajri untuk memimpin berdoa bagi siang hari ini. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Fajri. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya terlebih dahulu akan mengabsen ya. Saya panggil satu persatu, nanti yang hadir bisa angkat tangan. Ali Zainal Sihat. Hadir. Ervin Sofia. Enggal Prinda Nugraha. Fahrizal Ahmad. Tidak hadir ya? Ya, sakit. Terus Hasan Suhamdi. Hasbul Fajri. Hadir, Pak. Muhammad Aswan. Hadir. Nadia Putri. Nandita Ari. Rio. Dan yang terakhir, selamat. Terima kasih. Baik, tadi siapa yang hadir? Mas Fahrizal. Mas Rizal ya. Ya, semoga nanti diberi sakit ya. Ya. Ya, semoga nanti diberi cepat kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian, tadi sudah saya mengabsen. Nah, sebelum kita memulai, silakan persiapkan, dirapikan dulu. Duduknya yang baik ya. Rambutnya dirapikan, kerudungnya yang belum cantik ya, dirapikan dulu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan lebih semangatnya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, anak-anak sekalian, silakan kita berdiri, biar semangat. Ayo. Oke, terima kasih. Saya pimpin ya. Nanti pada hitungan ketiga kita mulai lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sangat semangat sekali. Kasih aplaus dulu buat kita semuanya.
Baik. Nah, hari ini tadi saya sudah menjelaskan di awal, kita akan belajar tentang jaringan nirkabel, ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh, apa sih manfaat dari jaringan nirkabel itu? Nah, salah satunya fasilitas yang Anda sering gunakan yaitu tersedianya internet mobile. Jadi kemana-mana kita bisa mengakses jaringan internet ya dengan smartphone Anda. Yang kedua, adanya fasilitas-fasilitas hotspot di lingkungan kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot narik kabel ke sana kemari ya untuk mendapatkan sebuah akses jaringan internet. Jadi itulah manfaat yang akan kita pelajari. Terus nanti apa yang bisa kita lakukan dengan jaringan kabel? Nah, hari ini akan kita bahas secara menyeluruh. Nanti bagaimana sih membuat sebuah hotspot? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk materi yang sebelumnya, oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak Hanif ya. Yang pertama, pernahkah Anda menggunakan jaringan nirkabel? Nah, Baik, terima kasih. Contohnya apa? Siapa yang bisa menjawab? saya Pak. Ya, Mas Afan, jawabannya apa? Hotspot menggunakan HP dan hotspot area sekolah. Oh ya, jadi jaringan nirkabel itu yang sering kalian gunakan itu ya hotspot menggunakan HP. Jadi HP hari ini sudah bisa untuk digunakan sebagai hotspot area tanpa kita mengkonfigurasi. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan lagi dari Fani. Apa saja contoh perangkat yang digunakan pada jaringan kabel? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mbak Sofia, silakan. Ya, terima kasih. Tadi jawaban sangat bagus sekali. Kasih plus dulu buat teman-teman kita. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Sangat baik sekali merespon pertanyaan dari Pak Hanif ya. Jadi tadi ada dua pertanyaan, fasilitas apa yang ada yang untuk jaringan kabel itu seperti apa wujudnya. Jadi minimal kalian sudah punya gambaran hari ini, ya. Next, dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, kaitannya apa? Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, keterkaitannya, jadi salah satu dari jenis-jenis itu merupakan bisa diimplementasikan dalam bentuk wireless atau dengan kabel maupun jaringan nirkabel. Baik itu jaringan LAN, jaringan MAN maupun jaringan WAN. Yang paling kecil jaringan PAN atau personal area network. Itu bisa kita implementasikan dengan materi hari ini. Jadi nanti mencoba membuat jaringan yang berbasis LAN ya. Jadi nanti untuk prakteknya nanti akan saya berikan secara bersama-sama. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajarannya hari ini, yang pertama apa saja tujuan kita hari ini? Setelah mengamati gambar jaringan nirkabel, terus menjadi standarisasi untuk menggunakan jaringan nirkabel. Yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa dapat menentukan jenis jaringan nirkabel dengan benar. Ya, jadi jenisnya apa saja? Ya. Terus yang ketiga, setelah mengidentifikasi teks pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis kebutuhan dan menentukan spesifikasi jaringan nirkabel dengan benar. Jadi nanti anak-anak sekalian harus bisa mengetahui apa saja alatnya, terus kegunaannya apa. Nah, yang terakhir kita juga bisa menentukan spesifikasi alat yang akan kita gunakan saat membuat sebuah jaringan nirkabel. Yang keempat, yang terakhir, nanti setelah berdiskusi siswa mampu merancang atau membuat desain jaringan nirkabel, ya. Termasuk nanti juga kita di akhir akan membuat atau mensimulasikan contohkan jaringan nirkabel secara implementasinya. Baik.
Nah, penilaian apa saja yang akan saya sampaikan di hari ini? Dari materi ini penilaiannya ada 3 poin ya. Nah, yang pertama ada penilaian sikap, ya. Terus yang kedua ada pengetahuan. Nah, nanti ada pretest dan post-test yang akan kalian kerjakan. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Nanti akan saya nilai kegiatan praktek yang akan saya lakukan saat pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama ya. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran, langsung kita akan pre-test terlebih dahulu ya. Nah, silakan Anda akses link yang ada di papan tulis ya, papan screen ya. Ya, silakan ayo. Saya memberikan melalui Google yang akses. s.id/pretest-dpl. Bisa? Nah, silakan saya kasih waktu 5 menit. Ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke. Kita selesai semua ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dikirim ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, perhatikan ke depan kembali yang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Nah, saya akan menyajikan masalah yang pertama dan utama ini ya. Jadi ada sebuah sekolah yang sudah mempunyai jaringan internet. Sekolah tersebut akan membuat hotspot area di ruang kantor. Nah, jadi dia sudah punya jaringan internet, tapi belum mempunyai hotspot area. Nah, bagaimana dan apa saja perangkat jaringan nirkabel yang dibutuhkan agar hotspot area terkoneksi dengan jaringan internet? Ya. Jadi tugas Anda hari ini adalah mengidentifikasi, menganalisis, ya, mengidentifikasi, terus menganalisis kebutuhan dari perangkat jaringan yang akan dibutuhkan pada permasalahan yang kita sajikan ini, ya. Tadi salah satu contohnya ada access point ya dan router mikrotik ya. Nah, itu dispesifikasi peralatannya apa saja, terus kebutuhannya apa, dan fungsinya apa alat-alat itu. Jadi nanti harapanku anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi, dan terakhir nanti kita akan membuat. Nah, sebelum kita mengidentifikasi dan menganalisis atau mencari solusi, nah, saya akan sajikan materi terlebih dahulu untuk menjadi gambaran dalam mengerjakan permasalahan tadi ya. Baik, silakan simak video ini. Oke, Nah, silakan dicermati untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah kami sajikan. Atau daerah chip pada teknologi standar IE 80211 A ini.
Disebut juga dengan teknologi Wi-Fi atau hotspot. Oke, next. Yang ketiga, ialah jaringan wireless LAN, di mana jaringan ini menjangkau area yang lebih luas cakupannya, antar wilayah bahkan juga dengan menempuh jarak kurang lebih 50 km. Transfernya dengan teknologi perangkatnya mampu mentransfer data berkekuatan 100 Mbps, bisa diakses oleh sesama media jaringan seperti laptop atau smartphone. Walaupun jaraknya jauh, melalui sistem komunikasi point to point, komunikasi paket switching, dan lain-lain. Dengan jaringan ini juga kita bisa merasakan teknologi CDMA, VDMA, dan sekarang sudah 4G. Bahkan di negara luar di sana sudah menggunakan 5G. Nah, dari semua jenis perangkat tersebut akan bisa berjalan atau saling berkomunikasi tanpa kita mengatur atau konfigurasinya kedua perangkat jaringan. Nah, simak penjelasan konfigurasi dasar Wi-Fi ini. Syarat utama kita konfigurasi jaringan kita perlu menyiapkan komponennya seperti internet, ada kabel, modem, lalu router, kemudian laptop, atau smartphone kita yang sesuai outdoor. Pertama, kita pastikan sudah ada koneksi internet dari pihak BSP. Sambungkan melalui kabel jaringan itu ke port internet router atau bisa langsung menggunakan volume. Tunggu sampai line internet menyala atau volume tersebut. Koneksikan antara laptop atau smartphone dengan menghubungkannya menggunakan kabel atau perangkat Android. Login dengan SSID. Jika sudah tersambung, akses router atau HP dengan cara membuka browser di laptop atau smartphone, lalu ketika IP address router tersebut. Login menggunakan user dan password default browser tersebut. Apabila sudah berhasil login, kemudian kita lakukan tahap konfigurasi, mulai dari settingan Wi-Fi atau SSID, IP address, mode IP address, dan jenis static atau user, password, dan setting untuk HP. Ini seperti itu sesuai dengan dan Oke, terima kasih. Ya, kita sudah menyaksikan sajian video. Baik, kita akan lanjutkan ke pembagian kelompok diskusi ya. Kita akan lanjutkan membagi kelompok diskusi. Yang pertama, kelompok yang pertama ada Mas Hasbul Fadri, Mas Ali Zainal Shihab, Mas Hasan, terus Mas Slamet dan Mas Rio ya. Untuk kelompok 2 ada Mas Aswan, Nadia, terus Nandita dan Sofia. Dan satu lagi Nadia ya. Sebagai enggak. Oke. Sudah paham untuk bagian kelompoknya? Jawab yang keras. Sudah paham?
mantap. Sebelum mulai diskusi, saya akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan diisi LKPD-nya, nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Baik. Untuk mengerjakan LKPD ini, mari saya jelaskan ya. Jadi di sini LKPD-nya akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi dari LKPD ini anak-anakku sekalian akan mengerjakan 5 pertanyaan untuk berdiskusi. Jadi yang pertama manfaat dan pengertian dari kabel, yang kedua peranan akses point, yang ketiga fungsi akses point dalam jaringan kabel, terus yang keempat standar wireless ya, WiFi, terus yang kelima perangkat-perangkat nirkabel apa saja dan fungsi-fungsinya dan mana yang lebih mudah dalam penerapannya. Ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD? Cukup ya, jelas ya? Nah, silakan Anda menggali informasi di menggunakan komputer yang sudah disediakan. Baik, ayo. Saya beri waktu 5 menit. Dicari di LKPD-nya, coba buka LKPD-nya apa yang mau apa. Yo, satu, dua, ini apa? Kemudian dari, yo, yo. Aduh, sudah. Yang dua. Ada kesulitan Mas Hasan? Ada nomor berapa? 2, ada nomor 4. Oh, nomor 2, nomor 2. Oke, masih sudah ya. Oke, lanjutkan. Kita lihat informasinya, baik ya. Apalagi itu mau? Ikut saja, ikut nama. Oke, selesai ya? Cukup? Baik. Nah, coba disimpulkan di masing-masing kelompok. Kita beri waktu 2 menit untuk menyimpulkan. Nanti baru dipaparkan di depan kelas ya. Nanti perwakilan yang kelompok 1 siapa? Siapa? Mas Fajri ya? Sama Mas Rahmat ya? Oke, baik. Nanti disiapkan, disimpulkan pemaparannya. Untuk kelompok yang 2, Mas siapa? Mas Aswan dengan Mbak Sofia. Baik. Oke, disimpulkan hasilnya. Nanti baru dipaparkan di depan kelas. Ya, nanti untuk presentasinya saya kasih waktu per kelompoknya 1 menit. Oke, 1 menit. Pendekan 1 menit ya.
3 menit ya, 3 menit untuk satu kelompok pemaparan, dan nanti untuk pertanyaannya satu-satu saja ya, biar nggak terlalu lama ya. Oke, sudah siap untuk kelompok 1 atau 2? Sudah? Baik, dari kelompok 1 silakan untuk memaparkan hasilnya di depan kelas. Ya, ayo Mas, sini. Oke. Saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan dipaparkan, tidak santai saja ya. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah Ervin Sofia, Enggal Frida, Muhammad Asfan, Nadia Putri, Nandita Arifiansyah. Ya. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan sebuah jaringan yang difungsikan tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan suatu sistem komputer dengan sistem lain menggunakan beragam media transmisi tanpa kabel. Contohnya adalah gelombang mikro, gelombang radio, dan cahaya inframerah. Manfaat jaringan nirkabel: 1. Meningkatkan akurasi dan efisiensi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya jaringan nirkabel akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam hal biaya maupun waktu. Hal ini karena jaringan nirkabel memungkinkan semua klien komputer yang terhubung dalam berkomunikasi satu sama lain. Inilah salah satu alasan yang membuat banyak perusahaan besar lebih memilih menggunakan jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan LAN pada umumnya. 2. Meningkatkan keandalan. Pengertian dan manfaat jaringan nirkabel yang selanjutnya adalah meningkatkan keandalan. Itu Anda harus membandingkan antara penggunaan jaringan LAN dan jaringan nirkabel. Pada jaringan LAN, tentu saja semakin lama kabel yang digunakan dalam menghubungkan suatu klien komputer dengan klien lainnya akan aus atau mengalami kesalahan ketika digunakan. Nomor 3. Pertukaran informasi lebih cepat. Melihat beberapa penjelasan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dengan menggunakan jaringan nirkabel, maka pertukaran informasi antara satu klien komputer dengan klien komputer yang lain dapat berlangsung lebih cepat. Pemasangan jaringan nirkabel di kantor ataupun lokasi umum memungkinkan para pengguna untuk terhubung ke internet dengan mudah. Peran access point. Access point bekerja saat ada perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Biasanya pada layar smartphone akan muncul tampilan yang berisi permintaan pengisian sandi. Selanjutnya, access point akan mengatur agar perangkat tersebut bisa terhubung dengan cara mencocokkan apakah sandi yang dimasukkan ke access point sudah benar atau belum. Apabila sandi yang dimasukkan sudah tepat, maka akan memberikan alamat IP ke perangkat supaya bisa terhubung ke jaringan. Access point menyediakan koneksi antara jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur data elektrik pada kabel Ethernet. Demikian presentasi kelompok kami tentang jaringan nirkabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Ya, silakan, Ada. Perbedaan access dan wireless router. Ya. Oh, jawab. Port pada wireless router biasanya memiliki satu buah port WAN. Konfigurasi juga bisa menerapkan fitur port bahkan firewall. Sedangkan untuk access point biasanya hanya terdapat satu port Ethernet dengan konektor RJ45. Serta konfigurasi access point hanya menentukan SSID dan security key.
Ya, terima kasih. Sudah paham Mas Hasan? Siap, Bapak. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, untuk kelompok 2 sekarang. Monggo. Tadi Mas Fadli dan Mas Muhammad. Ya, untuk mengeluarkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah 1 Ali Zainal Shihab, Hasan Suhabdi, Hasbul Fajri, Rio Fernandez, dan Selamat Soleh Riza. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan sebuah jaringan yang difungsikan tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan suatu sistem komputer dengan sistem yang lain menggunakan beragam media transmisi tanpa kabel. Contohnya adalah gelombang mikro, gelombang radio, dan cahaya inframerah. Manfaat jaringan nirkabel: 1. Meningkatkan akurasi dan efisiensi. 2. Meningkatkan keandalan. Dan terakhir, pertukaran informasi lebih cepat. Demikian presentasi kelompok kami tentang nirkabel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari paparannya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Merek access point yang ada di pasaran adalah 1. TP-Link, 2. Linksys, 3. D-Link, dan terakhir Cisco. Ya sudah paham Pak ya? Iya Pak Nadia. Terima kasih. Kasih aku dulu buat teman-teman di kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke. Kita sudah melakukan presentasi dan memberikan kesimpulan dari diskusi anak-anakku sekalian. Nah, untuk yang terakhir, ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terakhir, kita akan mencoba mengkonfigurasi jaringan wireless, ya. Nah, di depan jenengan sudah saya siapkan 1 mikrotik dengan kabel dengan konektor RJ45. Mari saya jelaskan dulu topologinya ini ya. Jadi di sini tadi jaringan yang akan kita bangun yaitu menggunakan mikrotik router ya. Terus di sana kita akan mendapatkan satu akses internet dari router mikrotik yang ada di sebelah sana ya. Terus saya sharekan ke komputer Anda dan nanti dilanjutkan dengan klien jaringan Wi-Fi ya dari sebelah sini ya, kelihatan ya. Ada PC dan Android. Nanti kita coba mengkonfigurasinya seperti apa. Nah, yang pertama langkahnya yang akan kita lakukan, coba Anda browsing dulu ya. Langkah untuk men-setting jaringan nirkabel ya. Oke. Coba dicari saya kasih waktu 2 menit untuk mencari informasi konfigurasinya. Ya, Pak. Langkah-langkah mengkonfigurasi mikrotik. Nah, ya. Konfigurasi mikrotik. Nah, dicari. Oke, Mbaknya bisa. Oke, bisa. Itu dulu ayo, Pak. Kita cari konfigurasi banyak ada tersedia di jaringan internet. Oke. Ya.
Oh baik, Mas Fadli sudah ketemu ya? Ya, sudah ketemu kan? Oke. Nah, kalau sudah ketemu di depan Anda ada satu buah router mikrotik. Ya, di sini ya. Ini adalah satu perangkat. Bisa dilihat di sini ya. Ada salah satu router board mikrotik ya. Nah, sekarang kita coba mengkonfigurasinya. Nah, langkah pertama kita mengkoneksikan port Ethernet yang tersedia di sini ya. Jadi di mikrotik ini sudah ada fasilitasnya. Salah satunya adalah Wi-Fi atau jaringan di kabel. Nah, kita cara mengkonfigurasinya gimana? Nah, di sini ada port 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, saya contohkan satu saja di sini nanti coba. Nah, untuk port 2-nya kita akan mengkoneksikan dengan PC yang Anda pakai. Terus yang port satunya itu akan kita koneksi dengan sumber internet. Jadi di sini bisa kita masukkan saja. Nah, dilihat yang paling penting arah indikatornya itu sudah hidup ya. Yang kedua belum ya, lihat ya. Nah, kalau saya masukkan di sini, nah, iya bisa, oke ya. Nah, coba dilakukan teman-teman yang lain yang di depan yang sudah ada mikrofonnya, silakan. Jangan Mas Hasan. Oke, yang sumber dari internet di komputer Anda dipindah ke mikrotik di port yang pertama. Terus coba nah, ya enggak ada pindah yang ini kan betul ya yang nomor 3 mati itu ya berarti yang nomor 3 hidup kan ini oh itu ya sudah oke setelah itu tadi kita sudah cari dapat tutorial ya untuk konfigurasinya ya. Nah, buka Winbox-nya. Nah, jadi Winbox ini adalah sebuah software untuk mengkonfigurasi di browser. Nah, ini buka Winbox-nya apa? Apa? Coba. Belum pasang salah satunya ya. Berapa? Nomor 1 dia. Nomor 1 ya. Oh. Ayo ya. Sekarang baru cari nomornya. Ayo cari nomornya. Lu datang ke pakai jadi aja. Lagi, lagi, coba. Oh, belum lagi. Kita nggak downloadnya.
Terus nomornya. Silakan. Nah, coba nanti bisa, mana ada dia? Oke, baik. Nih Mas, oke sudah. Ya, terima kasih ya. Coba bisa dicek di menggunakan HP, coba yang sudah muncul. Sudah muncul? Belum lah. Ini sudah muncul lah. Kita nggak punya wifi. Wah, wifi-nya juga ada nggak namanya SSID-nya? Ada azan, ada semua ya. Kita bisa terekam vibrasi ya. Nah, oke, mantap. Jadi sudah muncul konfigurasi wireless-nya. Dan nanti kita akan mencoba lebih dalam lagi ya. Oke ya. Oke. Baik, kita sudah melakukan praktek dan beberapa yang belum berhasil jangan kecewa. Nanti kita akan buka kembali dengan konfigurasi yang betul ya. Oke. Ya. Nah, untuk yang ini karena waktunya terbatas, kita juga jamnya sudah mau hampir habis. Langsung kita akan melakukan post test ya. Kita akan melakukan post test untuk kegiatan hari ini ya. Silakan Anda akses di Google Form lagi. Coba dibuka Google Form-nya. Nah, dibuka Google Form-nya. Terus diketikkan link yang ada di atas ini lagi ya. Oke. 2 menit lagi ya, silakan ya. Yuk. Ya. Ya, teknologi jaringan berbasis luas. Enter. Ya. Kembali koneksinya. Kayak ya. Direload lagi. Enter saja. Oke, sudah selesai ya. Langsung dikirim, jangan lupa. 1 menit lagi, ayo 1 menit lagi. Sudah semuanya, terima kasih ya.
Baik. Sudah ya? Cukup ya? Cukup ya? Baik. Nah, diperhatikan ke depan kembali. Tadi sudah selesai. Terima kasih sekali. Tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan, ya. Yang pertama tadi kita diskusi bersama. Terus yang kedua kita coba mempraktekkan mengkonfigurasi jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Nah, untuk sebelum kita menyimpulkan tadi sudah saya sampaikan untuk penilaiannya tadi ada 3 aspek ya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nanti dari 3 poin itu akan saya gabungkan menjadi nilai. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama untuk perangkat yang paling penting dalam jaringan nirkabel adalah sebuah akses point yang disebut yang berfungsi sebagai pemancar. Nah, contohnya tadi ada satu merek ya, ada Linksys tadi, terus yang kedua ada Mikrotik ya. Jadi ini adalah perangkat yang paling penting. Nah, perbedaannya apa tadi untuk wireless router dan access point? Tadi sudah dibahas kita bersama-sama bahwa port wireless router biasanya memiliki satu port WAN yang dihubungkan ke modem ya. Sedangkan kalau access point ada biasanya hanya terdapat satu port Ethernet dan konektor RJ45. Jadi bedanya antara wireless router dengan access point itu sangat jauh. Nah, yang kalian konfigurasi tadi adalah sebuah wireless router. Jadi fasilitas yang diberikan pada sebuah wireless router itu lebih banyak ya. Selain dia memiliki port yang banyak, juga memiliki fasilitas Wi-Fi, juga bisa memanajemen bandwidth. Jadi kita bisa memanajemen user ya. Jadi mau user berapa yang bisa mengakses ke jaringan kita, terus kita bisa membatasi limit bandwidth yang akan kita jadikan patokan. Nah, contohnya kita punya 10 MB, mau dibagi berapa orang, itu bisa disajikan atau dikonfigurasi hanya pada wireless router. Nah, sedangkan access point biasanya tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang ada di wireless router. Jadi dia hanya sebagai menyebarkan. Nah, biasanya access point itu digunakan untuk hotspot area yang relatif kecil ya. Contohnya kalau di sekolah itu, kalau di OSIS itu ada itu access point ya, ada 2, di kantor juga ada. Tapi untuk yang di sini dia ada di lab ini ada satu Linksys itu yang tadi ada wireless router. Jadi fasilitasnya lebih banyak. Oke. Nah, itu kesimpulan yang saya sampaikan di hari ini. Jadi dari kesimpulan itu bisa kita sajikan ya. Jadi tujuan pembelajarannya. Dan untuk sebelum kita mengakhiri hari ini, saya ingin memberi penghargaan kelompok yang aktif hari ini ya, baik tadi dari prakteknya dan pengetahuannya. Kelompok berapa kira-kira ya? Kelompok 1, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, ya. Jadi kelompok 1 sangat aktif sekali diskusinya dan semoga ke depan kita akan bisa berdiskusi dengan baik. Nah, untuk yang terakhir, untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari jaringan wireless yang lain ya. Di gelombangnya seperti apa atau standarisasinya apa, itu yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Nah, sebelum kita mengakhiri, tolong dirapikan terlebih dahulu kertas-kertasnya, terus tadi ballpoint-nya, alat tulisnya di bawah jangan ditinggalkan ya. Baik, dirapikan terlebih dahulu, dirapikan saja. Ya, terima kasih Mas Hasan sudah merapikan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Baik, monggo Mas Fajri untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hati-hati di jalan. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng mundur, hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih ya, selamat malam.